Halo, aku Sisil. Selamat datang di channel Koklova. Kali ini aku akan masak soto Betawi. Resepnya dijamin anti gagal dan ini enak banget. Untuk kalian pecinta soto Betawi, apalagi orang Betawi, wajib banget cobain resep ini di rumah. So, tonton videonya sampai selesai ya. Di sini aku pakai 500 gram daging sapi. Ini ada banyak jenis bagiannya. Kalau kalian mau pakai full daging juga boleh ya. Kalau aku di sini pakainya 150 gram daging sapi full seperti ini. Kemudian ada juga 150 gram daging tetelan sapi. Lalu ada 60 gram jeroan dan 140 gram babat. Selanjutnya untuk bumbunya aku pakai 2 lembar daun salam, 2 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan, 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan, 4 lembar daun jeruk, 1 batang serai sudah dimemarkan, 1 buah kembang lawang, 1 jari kayu manis, 1 buah kapulaga, 2 biji cengkeh, 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh jintan, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh royco sapi, dan 2 sendok teh garam. Selanjutnya untuk bahan kuahnya aku pakai 700 ml air. Ini untuk merebus dagingnya nanti ya. Kemudian siapkan juga 500 ml air. Ini akan kita campurkan nanti dengan 250 ml susu UHT full cream. Selanjutnya ada 600 ml santan kelapa kental. Ini aku bikin dari perasan pertama setengah butir kelapa ya. Selanjutnya sekarang kita akan campurkan 250 ml susu UHT full cream ke dalam 500 ml air. Nah, persiapan kuahnya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke bahan isian dan juga toppingnya. Yang pertama, di sini aku ada 2 buah kentang yang sudah aku goreng seperti ini. Ini kentangnya cuma dipotong-potong aja, dicuci bersih kemudian langsung aja digoreng ya. Lanjut ada 2 buah tomat yang aku iris seperti ini. 1 buah jeruk nipis yang sudah dipotong seperti ini. Lanjut ada 5 sendok makan bawang putih goreng, 5 sendok makan bawang merah goreng, 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris seperti ini. Lanjut ada sambal cabai. Ini aku bikin dari cabai yang direbus kemudian di blender dengan tambahan sedikit air. Dan yang terakhir ada kerupuk emping melinjo. Sekarang kita akan mulai memasak ya. Pertama kita akan panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau minyaknya udah agak panas, masukkan bawang merah, bawang putih, kunyit dan juga kemiri. Ini akan kita goreng sampai layu, tujuannya supaya menghilangkan bau langunya. Nah, kira-kira kalau sudah layu dan kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat ya. Selanjutnya, kita akan haluskan bumbunya ya. Pertama, kita akan haluskan jinten dan juga ketumbar. Ini akan kita ulek sampai halus ya. Kira-kira kalau sudah seperti ini, langsung aja tambahkan bahan bumbu yang sudah kita goreng tadi. Lanjut, ini akan kita ulek sampai halus ya. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya kita akan tumis bumbunya. Pertama, panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau minyaknya sudah agak panas, masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Lalu tambahkan serai, daun jeruk, daun salam, lengkuas, jahe, kayu manis, kapulaga, kembang lawang, dan juga cengkeh. Selanjutnya aduk-aduk dan ini akan kita masak sampai bumbunya ini matang dan juga wangi. Nah, ini bumbunya sudah matang. Selanjutnya matikan api kompornya ya. Selanjutnya masukkan daging ke dalam 700 ml air yang sudah kita siapkan tadi.
Kemudian, nyalakan api kompornya dan ini akan kita rebus sampai dagingnya empuk. Nah, kalau sudah muncul buih-buih seperti ini, langsung aja dibersihkan sedikit demi sedikit menggunakan sendok sayur seperti ini. Ini akan kita bersihkan sampai kuahnya menjadi bening ya. Pokoknya sebersih mungkin yang kalian bisa. Nah, ini kuahnya sudah bersih. Di sini kalian bisa tambahkan langsung bumbu yang sudah kalian tumis tadi ya. Tujuannya supaya bumbunya ini meresap juga ke dalam dagingnya. Tapi di sini aku lupa karena aku kurang fokus masaknya. Jadi aku baru ingat masukin bumbunya setelah airnya menyusut seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa, bumbunya akan tetap kita masukkan. Kemudian kita rebus kembali sampai airnya agak menyusut sedikit ya. Selanjutnya, ini akan kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata. Dan ini akan kita masak sampai airnya agak menyusut. Kalau airnya sudah menyusut seperti ini, langsung aja matikan api kompornya. Sekarang kita akan ambil beberapa potong daging. Selanjutnya, dagingnya akan kita tiriskan terlebih dahulu. Sekarang kita akan bikin kuah sotonya. Nyalakan kembali api kompor. Kalau sudah mendidih seperti ini, tambahkan santan kental. Lanjut, tambahkan juga campuran air dengan susu cair. Lanjut, tambahkan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk. Selanjutnya, aduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Ini akan kita aduk-aduk terus sampai mendidih ya. Aduknya jangan kencang-kencang, pelan-pelan aja seperti ini sampai air kuahnya ini mendidih. Ini proses masaknya lagi sebentar aja. Kalian bisa lihat di sini, ini daging tetelan sapi. Ini rasanya kenyal-kenyal gitu dan juga gurih. Aku kalau bikin soto pasti pakai daging tetelan sapi karena bikin kuahnya jadi gurih. Apalagi kuah soto Betawi, pakai santan dan juga susu, rasanya jadi makin gurih. Pokoknya kalian wajib banget cobain resep ini di rumah ya. Nah, ini kuahnya sudah mendidih. Sekarang kita akan koreksi rasa. Kalau rasanya sudah oke, matikan api kompor dan soto Betawi sudah siap disajikan. Sebelum disajikan, jangan lupa goreng daging yang sudah kita tiriskan tadi ya. Ini akan kita goreng sebentar aja sampai warnanya agak kecoklatan sedikit. Kira-kira kalau sudah seperti ini, langsung aja diangkat dan kita tiriskan. Selanjutnya, sekarang kita akan potong potongan daging yang agak besar ukurannya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau rebus dagingnya itu nggak perlu dipotong kecil-kecil dulu, langsung aja dicemplungin ukuran yang besar-besar. Nanti setelah digoreng baru dipotong-potong seperti ini. Mungkin dari kalian yang nonton ada yang bertanya-tanya, kenapa daging tetelan, jeroan, dan juga babatnya udah dipotong-potong sebelum direbus? Itu karena aku tinggalnya di Bali. Di Bali itu aku agak susah dapetin daging sapi di pasar. Malah nggak pernah sama sekali dapetin daging sapi. Jadinya kalau mau daging sapi aku belinya di supermarket. Kebetulan di supermarket ada paketan untuk dimasak soto gitu. Jadi isinya udah lengkap, ada babat, jeroan, tetelan daging. Nah itu kondisinya udah dipotong-potong seperti ini. Jadi ya udah nggak ada pilihan lain, aku beli yang itu aja. Oke, ini dagingnya udah siap. Sekarang kita akan sajikan ke dalam mangkuk. Siapkan mangkuk. Pertama, kita akan isi dengan potongan kentang yang sudah digoreng. Selanjutnya, tambahkan potongan daging yang sudah kita potong-potong tadi. Selanjutnya, kita akan tuangkan kuah soto yang masih panas.
Sekarang aku mau tambahin potongan kentang dan juga dagingnya. Lanjut, tambahkan 2 irisan tomat. Taburkan bawang putih goreng. Taburkan juga bawang merah gorengnya. Lanjut, taburkan irisan daun bawang. Supaya makin segar, jangan lupa jeruk nipisnya. Jangan lupa tambahkan juga emping melinjo. Yang terakhir, tambahkan sambal cabai sesuai selera. Dan ini dia soto betawinya sudah siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian sudah coba resep ini, kabari aku di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.